Shalom, haleluya. Kita bersyukur atas kesempatan yang begitu indah di dalam kehidupan kita, di mana kita sekali lagi dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada, yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, atau yang ada di mana-mana punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kesempatan yang indah malam hari ini, sekali lagi kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini sekali lagi kita dapat melihat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6b. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel," kata firman Tuhan. Sekali lagi malam hari ini kita melihat tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu hidup orang Kristen, hidup di dalam pembentukan atau proses. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak mau mengalami proses yang ditentukan oleh Tuhan bagi kehidupan kita, pribadi kita. Yang kita pikirkan hanyalah bagaimana mendapatkan berkat dan pertolongan Tuhan. Sehingga ketika proses atau pembentukan terjadi, kita cenderung untuk memberontak dan menyalahkan Tuhan. Kita tidak tekun dan tidak setia menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pikirkan di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Bilangan ayat yang ke-23 ayat yang ke-19 berkata, "Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?" Nah, ini yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan itu sentiasa menepati apa yang Dia janjikan, dan Tuhan tidak pernah berhutang terhadap sesiapapun di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita dapat melihat maka dari itu kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita sebesar apapun persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Akan tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita harus mengikuti jalan Tuhan dalam setiap di mana kita harus siap untuk proses Allah dalam kehidupan. Kita pun harus setia mulai waktu Tuhan yang besar. Contohnya di sini kita dapat melihat, kita dapat melihat bagaimana proses perjalanan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir.
ya, yang mana prosesnya itu kelihatannya cukup mudah, ya. Tetapi kita dapat melihat, ya, proses perjalanan kaum Israel keluar dari tanah Mesir itu begitu lama, ya, memakan masa yang lama, di mana bangsa Israel dipersulitkan oleh Firaun, di mana Firaun, ya, bukanlah siapa-siapa kalau kita bandingkan dengan kuasa Tuhan. Nah, sekeras apapun, ya, Tuhan itu selalu mempercayakan hidup kita untuk menjadi orang-orang percaya yang selalu dibentuk, yang selalu diproses di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan bangsa Israel juga menuju tanah Kanaan, mereka sentiasa diperlihatkan oleh Tuhan mukjizat, ya, yang begitu banyak terjadi di dalam perjalanan mereka. Tetapi mereka semua tidak mengindahkan itu, ya. Mereka hanya ingin melihat berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah berubah di dalam kehidupan mereka. Tuhan membentuk mereka menjadi orang percaya yang tetap mengandalkan Tuhan, tetapi mereka hanya ingin melihat berkat-berkat dan mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam kehidupan mereka. Keluaran 14 ayat yang ke-22, di mana kita dapat melihat, demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air sebagai tembok. Nah, di sini kita dapat melihat keperkasaannya Tuhan, kekuatannya Tuhan memperlihatkan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka, ya. Nah, di sini kita dapat melihat di mana fokus bangsa Israel hanya kepada berkat dan mukjizat, tetapi menolak untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Akibatnya mereka harus mengalami proses itu dalam waktu yang sangat lama di dalam kehidupan mereka. Nah, saya percaya dalam kehidupan kita hari ini, orang-orang percaya, kita harus tetap setia, dibentuk, diproses oleh Tuhan dalam keadaan apapun kita hari ini, agar kita tetap setia melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu, yang siap dibentuk, yang siap diproses oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, urapi mereka, bentuk setiap pribadi mereka menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga. Terima kasih firman-Mu yang sudah berbicara, membentuk setiap anak-anak-Mu yang tetap percaya dan mengandalkan Kristus. Haleluya Bapa di surga. Sekali lagi berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu menjadi anak Tuhan yang dewasa di hadapan Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.